Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa peristiwa yang memperlihatkan bagaimana Maria sejatinya mengalami kesulitan, mengalami duka cita. Kita melihat dari yang pertama ketika ia terancam untuk berpisah dengan Yusuf tunangannya karena Maria mengandung bukan dari Yusuf. Saat itu diceritakan dalam Injil bagaimana Yusuf berencana untuk meninggalkan Maria. Yang kedua, Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Ini peristiwa tentu yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita, bagi seorang ibu yang harus melahirkan anak pertamanya di sebuah tempat yang sangat tidak layak. Ini tentu bukan mimpi dan bukan impian dari setiap perempuan. Yang ketiga, belum apa-apa, seorang besar di bait Allah mengatakan anak ini akan menentukan jatuh atau bangkitnya Israel. Dan pedang akan menembus jiwa dari Bunda Maria. Belum apa-apa, Maria diperhadapkan pada sebuah masa depan yang sepertinya menakutkan, yang sepertinya penuh dengan kemelut. Yang keempat, ketika Maria dan Yusuf harus lari dan mengungsi ke Mesir akibat dari kebengisan Herodes yang merasa terancam kedudukannya karena berita mengenai lahirnya seorang raja, seorang Mesias. Anak-anak kecil harus menjadi korban dari raja yang iri hati. Duka cita selanjutnya adalah ketika Maria harus menghadapi masa remaja Yesus yang tentu tidak mudah. Seorang remaja yang sedang mencari identitas dirinya dalam pergaulan, dalam pengetahuan. Diceritakan bagaimana Yesus pada umur 12 tahun ia memilih untuk tetap tinggal di Yerusalem, sementara ayah dan ibunya menyangka bahwa ia ada dalam perjalanan kembali ke kampung halaman. Dalam peristiwa itu, bagaimana hati dari Maria ketika Yesus bertanya, "Mengapa engkau mencari aku?" Ini sebuah pertanyaan yang tentu menimbulkan sebuah pergumulan dalam diri orang tua. Peristiwa duka yang selanjutnya adalah dialami oleh Bunda Maria ketika ia harus berjumpa dengan putranya dalam perjalanannya menyongsong kematian. Di jalan salib, Maria berjumpa dengan Yesus yang sedang memanggul salib. Tidak ada seorang ibu yang begitu rela untuk melihat putranya dipermalukan di jalanan umum untuk menuju tempat di mana ia akan dibunuh. Saya sangka tidak ada perempuan yang mau untuk mengalami itu. Tapi Maria harus menerima kenyataan itu. Duka cita selanjutnya adalah ketika Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus dan Maria harus menyaksikan sendiri anaknya merintih kesakitan di atas salib itu. Maria menyaksikan bagaimana detik-detik akhir dari Yesus yang menyerahkan nyawa. Sebuah pemandangan yang sangat miris, sebuah pemandangan yang sangat menyakitkan bagi seorang perempuan. Anak yang dia lahirkan dalam kesulitan, kini dia saksikan juga harus mengalami kesulitan, kesakitan, rintihan untuk menghadapi kematian itu. Yesus seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan, dan kini mati secara memalukan di atas kayu salib. Tidak ada wanita yang rela untuk memiliki anak dengan nasib hidup yang seperti itu. Dan yang terakhir, kelihatan ketika Maria harus menatang jenazah Yesus di pangkuannya, yang dilukiskan dengan sangat baik oleh Michelangelo dalam patung Pieta. Maria harus menerima putranya, seorang putra yang dijanjikan, yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel nanti akan menjadi tanda sukacita bagi dunia. Tetapi kini ia harus memangkunya dalam keadaan tak bernyawa. Saudara-saudariku, merenungkan hal ini sangat masuk akal dan sangat wajar ketika Maria merasa dipermainkan oleh Allah. Sangat masuk akal ketika Maria harus mengeluh dan berontak. Janji yang diucapkan oleh malaikat Gabriel seakan-akan tidak terjadi. Tetapi yang sangat mencengangkan kita semua adalah kesetiaan dari Bunda Maria, kepatuhan dari Bunda Maria. Ia tetap tinggal bersama dengan para muridnya. Ia tetap tinggal bersama dengan murid-murid Yesus. Disinilah yang saya pikir kesetiaan dari Bunda Maria itu. Maria mengikuti pesan terakhir Yesus pada dia. Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu," sambil mengarahkan pandangan, mengarahkan maksudnya pada Yohanes, rasulnya yang saat itu ada bersama dengan Maria. Yesus mengatakan pada Maria agar menerima muridnya sebagaimana ia menerima dan mencintai dirinya. Sebagaimana Maria menjadi ibu bagi Yesus, kini Yesus meminta kepada Maria agar menjadi ibu bagi para muridnya. Yesus tahu bahwa para muridnya membutuhkan sosok
ibu yang begitu setia, yang begitu kuat, yang begitu sabar, yang begitu tawakal, yang begitu patuh, yang begitu sungguh-sungguh memegang janji Allah, yang sungguh-sungguh beriman. Yesus sangat tahu para murid membutuhkan sosok ibu yang seperti ini. Yesus tahu bahwa kekuatan batin, kekuatan spiritual dari Bunda Maria akan membuat para murid dapat menjalani kemuridan mereka dengan kuat sampai akhir seperti dirinya. Maria sungguh-sungguh diafirmasi oleh Yesus. Yesus sangat kenal ibunya. Kekuatan batin dari Bunda Maria turut memberi kekuatan pada diri Yesus itu. Disinilah pentingnya, saudara-saudari, relasi kita bersama dengan Bunda Maria. Kalau kita murid Yesus, tetapi relasi kita dengan Bunda Maria tidak ada, kita tidak bisa sungguh-sungguh menjalani kemuridan ini dengan baik, sebagaimana jalan hidup dari Yesus. Yesus mengafirmasi, Yesus meneguhkan kehadiran dari Bunda Maria bagi dunia, bagi kekristenan, bagi para muridnya. Afirmasi Yesus atas Bunda Maria dinyatakannya dengan pengangkatan Maria sebagai ibu bagi para muridnya dan pengangkatan para muridnya sebagai anak bagi Maria. Inilah afirmasi Yesus terhadap Bunda Maria. Nah, saudara-saudari, ada beberapa hal yang saya sangka yang juga bisa kita renungkan dari perayaan duka cita Maria ini. Yang pertama, untuk menjadi tanda sukacita bagi sesama, bagi dunia, kita harus rela untuk mengalami duka cita. Nah, ini bertentangan dengan pola umum dan pola pikir dunia, di mana ketika kita ingin bersuka cita, bila perlu kita membuat orang berduka cita. Seringkali jalan sukacita adalah dengan menciptakan duka cita bagi orang lain. Tidak sedikit orang yang bersuka cita di atas duka cita orang lain, bahkan mengambil keuntungan atas penderitaan orang lain. Nah, ajaran kekristenan melalui renungan bersama dengan Bunda Maria mengajarkan pada kita bahwa untuk menghadirkan kegembiraan bagi sesama, kita harus rela untuk mengalami kesulitan. Dalam arti lain, hal ini menegaskan tentang pengorbanan. Untuk menghadirkan kegembiraan, kita butuh kerelaan untuk berkorban. Tidak bisa tidak. Untuk menghadirkan kegembiraan, bukan dengan jalan mengorbankan orang lain, tetapi dengan jalan kerelaan diri untuk berkorban. Yang kedua, kita perlu bertanya menyangkut apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Kalau kita memperjuangkan kenyamanan diri, kalau kita memperjuangkan kebahagiaan diri, kalau kita memperjuangkan sukacita diri, maka kita akan mengalami jalan buntu untuk menghadirkan keselamatan. Jalan buntu untuk menghadirkan sukacita bagi orang lain, bagi sesama. Tidak jarang orang beragama, tidak jarang orang beriman untuk cari nyaman. Beriman dan beragama untuk cari aman. Beragama dan beriman sekedar untuk memanfaatkan Allah demi perjuangan kenyamanan pribadinya. Jadi Allah itu bukan prioritas, Allah itu bukan fokus, Allah itu hanya sekedar menjadi alat, menjadi sarana saja untuk kebahagiaan. Itu yang tanpa sadar sering kita buat. Ajaran kekristenan melalui renungan bersama dengan Bunda Maria ini mengajarkan pada kita bahwa tujuan kita beriman, tujuan kita beragama adalah pertama-tama untuk melaksanakan kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita beragama, kita beriman bukan untuk mewujudkan kehendak dan kemauan kita, melainkan untuk mewujudkan kemauan atau kehendak dari Allah. Kalaupun kenyamanan kita harus dikorbankan demi kehendak Allah, itulah kebahagiaan dari seorang yang beriman. Maka menjadi dapat dipahami ketika Yesus berkata, "Berbahagialah kamu yang berduka cita." Sekali lagi, kalaupun kenyamanan kita, kebahagiaan kita harus dikorbankan demi terwujudnya kehendak Allah, itulah kebahagiaan dari seorang yang menyebut diri beriman. Yang ketiga, saudara-saudari, kita dipanggil untuk mempersembahkan diri, untuk memberikan diri dan bukan untuk cari diri, bukan untuk cari hidup, apalagi sekedar numpang hidup di dunia ini. Kita dipanggil mengikuti Yesus bukan untuk cari hidup di dalam Yesus, bukan untuk numpang hidup di dalam Yesus, bukan untuk cari nyaman dan cari aman di dalam Yesus. Bukan. Dalam beriman, dalam beragama, kita bukan mencari kesehatan misalnya. Kita bukan mencari kekayaan. Kita bukan menghindari sakit. Kita bukan menghindari kemiskinan. Beriman dan beragama yang sejati adalah
Kita mempersembahkan sehat kita mempersembahkan sakit kita untuk kepentingan Allah. Supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif, kita bisa memproduksi sesuatu yang positif karena kesehatan kita ataupun karena penyakit kita. Orang sehat atau orang sakit, dua-duanya bisa menjadi berkat. Tetapi itu hanya mungkin ketika pikiran dan arah hidup kita bukan melulu untuk diri kita sendiri. Kekayaan atau kemiskinan tetap bisa menjadi berkat. Entah kita kaya atau kita miskin, kita tetap bisa menjadi berkat. Tetapi sekali lagi, arahnya adalah ketika kita tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Kita mempersembahkan kekayaan, kita mempersembahkan kemiskinan untuk kepentingan Allah. Orang kaya bisa menjadi berkat, orang miskin pun bisa menjadi berkat. Jangan mengutuki kemiskinan, dan jangan hanya mendekati Tuhan untuk mempertahankan kekayaan. Orang sakit juga bisa menjadi berkat, orang sehat juga bisa menjadi berkat. Jangan beriman hanya sekedar untuk mempertahankan kesehatan, jangan beriman hanya sekedar untuk mengantisipasi sakit. Jangan beriman hanya untuk menyingkirkan penyakit, maka kita tidak akan pernah jadi berkat di sana. Beriman sejatinya bukan untuk mengubah kondisi hidup dari yang tidak kita inginkan menjadi seperti yang kita inginkan. Beriman sejatinya memiliki tujuan agar bersama dengan Allah, dalam relasi dengan Allah, kita bisa berbuah atau kita bisa menghasilkan, tetap bisa memproduksi hal-hal terbaik, hal-hal indah, hal-hal positif, sekalipun di tengah kondisi hidup kita yang tidak berubah. Jadi jangan meminta Tuhan untuk mengubah-ubah hidup, tetapi mintalah Tuhan untuk membantumu berbuah, meskipun hidupmu tidak berubah. Sukacita seorang yang beriman adalah ketika menghasilkan buah dalam setiap kondisi hidup. Jadi, beriman bukan tentang sehat atau sakit. Beriman bukan tentang kaya atau miskin. Beriman tentang sejauh mana aku bisa melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari, selamat merenungkan perayaan duka cita Bunda Maria. Dan jangan lupa, Allah itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.